salam sejahtera buat kita semua. Halo, selamat datang di podcast Administrasi Rumah Sakit. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia kesehatan, manajemen rumah sakit, dan pastinya jenjang karir di masa depan. Oke, kali ini kita sangat spesial nih teman-teman. Kita akan membahas tentang administrasi rumah sakit. Nah, tamu kita yang spesial ini adalah Direktur Umum Rumah Sakit Sembiring, Vina. Nah, selain daripada itu, narasumber kita ini adalah surveyor daripada akreditasi rumah sakit. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Alfrindo Sembiring, Magister Kesehatan. Selamat siang dok, sebelumnya apa kabar dokter? Baik, ya sehat-sehat. Puji Tuhan ya dok. Baiklah, nah karena kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, kami juga ditemani oleh kaprodi kebanggaan kami, kesayangan kami, ibu yang sangat luar biasa, yang paling tercantik, Ibu Nurse Priska Ardita Sitorus, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Silahkan Kak, udah mulai Bu, kayaknya sudah bisa nih kita mulai ya dok. Tapi Boleh, sebelumnya kita silakan. bicara-bicara santai dulu ya Bu. Iya. Oke, sebelum itu kan tadi kita udah memperkenalkan narasumber kita dan tamu kita nih dokter dan Ibu Priska. Sebelumnya kita juga memperkenalkan diri nih. Bahwasanya saat ini ada saya sendiri, mahasiswa administrasi rumah sakit. Nama saya Kizia Boru Pandiangan dan rekan saya. Dan saya Vina Kurnia, kami mahasiswi program studi administrasi rumah sakit semester 6. Oke dok, sebelum kita bicara tentang yang berat-berat nih ya kan dok, pasti kita mau lebih kenal dulu, ringan-ringan dulu dok. Seperti yang bisa kita udah kenal, dokter kan sebagai direktur umum di rumah sakit Sembiring, ditambah lagi sebagai surveyor akreditasi rumah sakit nih dok. Kita mau tahu nih dok, di tengah-tengah kesibukan dokter sendiri, dokter itu biasanya ngapain? Lebih memilih olahraga atau shopping atau bagaimana nih dok? Nah ini ya, kebetulan hobi saya banyak ini. Oh, banyak sekali ya dok. Jadi memang dari kecil kan saya suka menyimbangkan. Terkadang kan kita ada stres ya di kerjaan, itu kan hormon-hormon adrenalin, hormon kortisol itu kan naik semuanya. Kita seimbangkan dengan ya hormon-hormon bahagia lah, dopamin. Makanya saya suka juga olahraga, bulu tangkis. Saya juga sering juga ada ibaratnya menonton misalnya kan Netflix dan lain-lain gitu kan. Jadi ya termasuk banyak lah, bisa fishing, bisa juga main biliar dan lain-lain gitu. Jadi harus seimbang ya supaya kan ya tubuh kita pun lebih baik dan sehat gitu lah. Berarti dokter selain daripada kesibukan yang padat, dokter juga menyibuki dengan yang senang-senang nih. Sangat balance gitu. Iya, sangat-sangat bermanfaat ya. Udah sibuk di dunia formal, Tapi tetap masih sibuk juga juga. bisa have fun gitu Ya, gitu lah. Oke dokter, nah jadi teman-teman, podcast kita ini kan sudah pasti membahas tentang administrasi rumah sakit nih kan. Nah, jadi teman-teman semua di sini siap-siap karena kita akan open minded nih, akan membuka pikiran kita semua bahwasanya di rumah sakit itu bukan hanya ada dokter dan perawat, tapi di situ juga ada sistem yang mengatur. Jadi rumah sakit itu jadi suatu organisasi yang kompleks. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mulai inti ya dokter ya. Oke, pertanyaan pertama nih dok, jujur nih dok, kan masyarakat luas ini masih belum banyak yang tahu tentang prodi kami ini. Kan terbilang prodi kami ini baru kan dok, program studi administrasi ini kan baru. Jadi menurut dokter sendiri, menurut pandangan dokter gitu, sebenarnya seberapa besar pengaruh kami ini administrasi rumah sakit di pelayanan kesehatan? Baik. Jadi di undang-undang terbaru, jadi ada undang-undang Omnibus Law Kesehatan kita, undang-undang 17 tahun 2003 itu disebutkan bahkan jajaran direksi itu tidak hanya dokter aja sekarang yang bisa menjabati. Jadi yang mengerti administrasi tentang rumah sakit justru. Nah, jadi itulah saya melihat bahwa prodi ARS ini ada 3 perbedaan yang membedakan dengan prodi lain. Ingat bahwa di prodi ARS ini jajaran direksi yang turun. Jadi tidak hanya direktur utama yang ngajar, direktur umum, direktur Yanmed, bahkan kabit keperawatan semua turun ke kabit ARS. Kenapa? Karena memang di prodi ARS ini itu dijelaskan ada 3 hal yang membedakan. Satu itu tentang akreditasi rumah sakit. Itu di prodi lain itu mungkin ada sekilas ya, tapi tidak sedalam di prodi ARS. Nah, kedua itu tentang JKN.
JKN BPJS. Nah makanya Dokter Glo kan masuk juga kan, Iya, itu bagian kabit dari klaim BPJS kami. Nah yang ketiga itu adalah tentang sistem pelayanan kesehatan. Jadi mulai dari IGD, bagaimana supaya dia tidak lambat di IGD, bagaimana tentang visit dokter itu semua dijelaskan di Prodi RS ini. Nah, makanya nanti ini kedepannya ini sangat ibaratnya baik dan ibaratnya menjanjikan sekali untuk Prodi RS ini. Kira-kira sekilas seperti itulah tentang Prodi RS. Ternyata kami ini sangat dibutuhkan ternyata. Yeah. Kami kan menganggap bahwasanya kami itu prodi baru, bahkan ada terkecil hati gimana apakah kami nanti kesampingan atau enggak. Ternyata kami sangat dibutuhkan ya. Berarti sangat nyambung ya dok ya. Pencirinya RS ini sendiri ini dengan untuk pencapaian di rumah sakit itu ya, di mana penunjangnya salah satu mata kuliahnya itu beberapa mata kuliah itu 10 SKS ya. Itu berbicara dengan akreditasi rumah sakit loh dok. Makanya sangat bersyukur langsung diajari oleh surveyor rumah sakit ya. Langsung sudah tahu lapangan bagaimana Bu. Iya. Cuma teori Dari aja. penjelasan dokter ini nyambung juga nih pertanyaan saya, bahwasanya berarti lulusan S1 ini dok berarti sangat dibutuhkan ya dok ya? Ya, jadi lulusan S1 RS ini itulah saya katakan tadi, khusus di rumah sakit Sembiring kan memang sudah lama. Saya jadi direktur saja itu sudah hampir 20 tahun. Jadi saya jadi surveyor akreditasi itu udah sekitar 15 tahun lah. Itu memang sebelumnya ini prodi-prodi lain yang menempati manajemen administrasi. Nah, seperti itu. Tapi sekarang ketika sudah ada prodi RS ini, apalagi kami jajaran direksi itu turun ke bawah untuk mengajar langsung, otomatis lulusan-lulusannya langsung kami tarik semuanya. Nah, karena kami juga di situ kan di kelas kami tanya bagaimana respon, bagaimana tentang kecepatan pemahaman pembelajaran itu salah satu nilai ukur kami. Dok, terkait dengan prodi ini, dokter kan sebagai surveyor dari rumah sakit ya dok ya. Ada nggak sih dok kebijakan pemerintah di mana alumni daripada prodi RS ini nanti yang akan ditempatkan untuk membidangi sistem di rumah sakit gitu. Kalau untuk penerimaan PNS sendiri kan dok sebenarnya RS ini sudah ada kebijakannya khusus. Mungkin apakah ada dari surveyor rumah sakit bahwa RS ini misalnya nanti ditempatkan di sini wajib ARS, di sini gitu. Boleh nggak dok dijelasin dok? Baik. Jadi inilah yang menarik tadi saya sudah katakan di undang-undang terbaru tadi. Jadi memang surveyor itu memang mempunyai penilaian tinggi terhadap administrasi rumah sakit. Tapi jangan lupa bahwa akreditasi ini kan banyak tingkatannya. Iya. Jadi ada dia tingkatan paripurna, tingkatan dia madya, tingkatan dia utama atau dasar atau tidak akreditasi. Jadi ada beberapa rumah sakit memang kita paksa juga dia susah mencari SDM. Iya. Ini kan kita bicara mungkin di daerah kota ya kan, yang memang banyak supplier tentang lulusan administrasi rumah sakit. Tapi hal itu mempengaruhi penilaian. Nah, jadi memang dia kalau ada administrasi rumah sakit pasti bagus akreditasinya. Tapi kalau tidak, ya mungkin dia turun lah ibaratnya. Turun grade gitu ya. Bukannya tidak lulus akreditasi. Iya. Nah, mungkin dia hanya madya atau utama gitu. Bahkan direktur utama rumah sakit itu wajib lulusan yang mempunyai pengalaman di bidang administrasi rumah sakit. Tapi kalau dia dokter umum atau misalnya dia lulusan baru, ya udah pasti nilainya jelek lah. Berarti kedepannya dok alumni ini nantinya bisa dong ya menduduki jabatan tidak harus direktur utama dok. Misalnya apakah itu KTU, manajer rumah sakit, mungkin akan seperti itu ke depan. Pasti, ke depan pasti seperti itu. Karena kan dulu saya ingat kali waktu dulu masih akreditasi awal ya, masih SNAS, kalau sekarang kan Starkes ibarat dari kementerian. Itu jabatan kepala rekamedik itu siapapun bisa. Nah, terus jabatan ibaratnya untuk direktur siapapun bisa. Tapi dengan Starkes sekarang berubah. Nah, dia wajib lulusan dari MIK, harus direkturnya pun harus ada pengalaman rumah sakit. Nah, kita nggak tahu nih ke depan nih, 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin akan ada perubahan yang sangat besar kan itulah. Karena memang logikanya seperti itu. Karena hanya prodi RS saja yang memang semuanya lengkap dari jajaran rumah sakit pun sampai materi-materinya pun ya memang itulah yang kami laksanakan sehari-hari di rumah sakit. Gitulah. Jadi saya melihat bahwa memang ke depan ini untuk prodi RS ini sangat
besar pengaruhnya. Makanya kemarin waktu penerimaan kami terima banyak itu dari RS gitu. Tanpa mengecilkan prodi lainnya ya. Iya. Merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami nih, Iya. Dok, karena kami begitu besar gitu pengaruhnya untuk beberapa tahun kemudian. Ya mungkin secara awam kurang paham ya. Iya, Bu. Tapi mungkin kedepannya ini akan mempunyai pengaruh yang besar ya. Ya, jadi mungkin orang awam kan hanya melihat administrasi kan Hanya gitu. bagian ibaratnya. admin gitu ya kan dok Ya, ya. mungkin Nggak aja pelayanannya di contoh. depan saja. Sedangkan di administrasi rumah sakit itu dijelaskan itu sangat dalam. Iya. Misalnya angka dari BOR ya kan, bed overage, jadi berapa bed dari satu rumah sakit, loss length of stay-nya dari satu rumah sakit, itu kan perlu dianalisa. Iya. Ini kenapa ini lama? Apakah dokternya memang agak kurang kooperatif? Ditegur. Ini kan merupakan kebijakan-kebijakan strategis yang hanya dipelajari di prodi RS ini. Nah, itulah makanya saya melihat bahwa ke depan ini sangat baik gitu. Jadi mindsetnya itu memang harus dirubah ya, bukan hanya sekedar administrasi. Ini merupakan satu tolak ukur lah. Kalau saya bilang gini, kalau saya sering katakan juga sama mahasiswa saya, kalau ibaratnya itu penerbangan, kalau pilotnya itu dokter, Iya. mungkin dia pramugarinya itu perawat, tapi manajer maskapai itu adalah RS. Iya. Begitu juga misalnya kalau di restoran ya kan, nah itu mungkin chefnya itu dokter ya kan, waitersnya itu perawat, tapi manajernya dari restoran itu adalah RS. Itulah ibaratnya kita bisa menganalogikannya lah. Itulah sangat pentingnya tentang prodi RS ini. Langsung diberikan gambaran langsung ya, kayak yang secara Kenapa? umumnya gitu kan, kita biar bisa paham, kayak ibaratnya di dokter bilang kan, ibaratnya di penerbangan. Jadi kan langsung kita terbuka ya, biasanya siapa nih pilotnya, siapa nih pramugarinya, siapa penumpangnya, manajernya. siapa manajernya, Ya. gitu ya kan. Jadi kan langsung terbuka. Menjanjikan gitu. Iya benar. Nah lanjutnya nih dok, seperti yang kita ketahui kan dok, administrasi tidak jauh dengan kata manajemen nih dok, Ya. ya kan dok pastinya. Nah kira-kira dok, bagaimana menurut dokter nilai daripada lulusan administrasi rumah sakit ini dengan lulusan manajemen umum ketika bekerja di rumah sakit sendiri? Ya, itulah. Seperti saya sudah katakan tadi kan ada 3 hal. Itulah 3 hal saya rangkum juga kan, bahwa itu yang membedakan lulusan RS ini dengan lulusan manajemen-manajemen yang lain. Gitu. Jadi kan pencirinya ini tadi akreditasi, ya, BPJS, JKN tentang sistem pelayanan ini, itulah yang membedakan gitu. Jadi terkadang kalau manajemen lain kami bicara tentang PPI misalnya kan, PMKP itu apa ya, makanan apa ya kan katanya kan, dia bingung ini kan. Sedangkan kalau RS OPP ya pengendalian infeksi ya nggak tahu, PMKP tentang mutu, mereka sudah nggak perlu dari awal lagi kami menjelaskan. Iya. Karena memang kan adik-adik mahasiswa kan dari semester 3 Semester 3, Bu. masih- Semester 3 sudah belajar. sudah masuk Iya. layanan di rumah sakit, Oh, iya. sudah masuk ke Pokja ya. Ya, Iya. kebetulan ya Akreditasi. Bu, mau sedikit cerita juga ya teman-teman. Kami itu Bu dari mulai semester 3 sudah belajar tentang akreditasi rumah sakit, dan kebetulan dosennya sendiri itu adalah Dr. Aldo. Jadi kami langsung belajar langsung. Dan itu sebenarnya, kan Bu. hanya dokter Iya, Aldo saja, bahkan direktur keuangan kita pun ada, Betul. SDM-nya juga ada, jadi benar-benar dipersiapkan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke Ya. depannya. Dan itu hanya di prodi RS dari Usada dari Tua ya. Oh iya. Karena tidak semua pendidikan memiliki rumah sakit. Iya, Apalagi betul. kebetulan kami sudah lulus untuk rumah sakit pendidikan. Oke, keren-keren ya. Dok, ya. Semakin bangga kami menjadi Jadi mahasiswa ARS ini. wahananya itu bukan hanya kita paham teori, kita juga Langsung di aplikatif ya. dinas juga Bu, kayak gimana ya? Jadi kita paham di teori, kita juga terjun langsung di pekerjaan. Iya. Kita juga ke SDM, banyak hal, apalagi ranah rumah sakit kan administrasi harus tahu seperti yang dari dokter sampaikan gitu. Kami juga senang nih Bu, ada program dinas gitu. Iya. Jadi kami merasa tahu. Jadi ketika kami sudah belajar di kelas, langsung dia praktek gitu. Kami senang sekali. Bahkan kadang program cerita dinas. pengalaman dinas gitu ya kan, kadang dosen-dosen itu bahkan dokter sendiri bagaimana pengalaman dinasnya ditanya langsung, ya kan dok, gitu. Berarti nggak harus jago di Excel aja ya. Oh pasti Oh, dong. jelas sudah. Itu di keunggulan administrasi rumah sakit, dia juga dalam pelayanan ya kan dok, jadi Iya. nggak hanya paham Excel, bisa tampam di perkantoran saja kan bu, karena kita harus bisa juga ranahnya kayak melayani, Manage ya, memanage manage. semuanya, jadi harus balance, dia paham juga di dalam kantor,
paham juga di luar gitu. Back and front office dan back office kita harus bisa dikuasai ya harus. Dokter. Nah dokter, terkait dengan tadi kan udah dokter jelaskan juga ini kan dok, bahwasannya kami ini sebagai lulusan administrasi rumah sakit itu ada pengaruh yang besar. Nah untuk direkrutmen nih dok, kan kami kan sudah pasti kami kan akan lulus nih kan bu, udah pasti akan bekerja gitu. Nah untuk kami sendiri dok, apakah kami punya keunggulan sendiri atau ternyata kami juga harus bersaing dengan prodi-prodi yang lain gitu dok? Terutama prodi kesehatan yang sejenis. Ya. Ya jadi memang itu yang saya bilang tadi ya, susah tidak memprioritaskan prodi RS ini. Keren. Dan sudah kami buktikan juga di rumah sakit kan. Iya. Jadi kami baru merekrut itu beberapa orang yang kami lebih fokus sama prioritas ke rumah sakit. 7 ya dok direkrutnya dok ya? Ya 7, nanti pun ada juga. Tapi itu juga seperti saya katakan juga bahwa kan kita dalam belajar ini kan selalu continuous improvement. Iya. Jadi tidak hanya di start di sini karena seperti kita ketahui kan akreditasi itu belum berubah. Nah, BPJS belum berubah kan. Mulai dari dulu rujukan berbasis rumah sakit tipe A, tipe B gitu, sekarang sudah berubah lagi rujukan berbasis kompetensi. Jadi tetap juga walaupun dia sudah masuk jadi pegawai rumah sakit ya wajib belajar. Jadi wajib juga update, nah wajib juga ya jangan belok kanan belok kiri lah, ikuti aturan lah gitu lah. Sesuai rules ya dok? Sesuai dengan Berarti adik-adik ini tidak salah memilih ya dok ya, masuk di prodi administrasi rumah sakit. Boleh diceritakan mungkin sedikit ya, apa namanya selain akreditasi ya, ada juga belajar akuntansi ya. Oh iya bu. Jadi tidak hanya komplit ya, paket komplit dari rumah sakit itu memang digodok gitu di administrasi rumah sakit ya. Dari mulai awal perencanaan pembangunan, kemudian sampai ke keuangan, manajemen, semua kami pelajari dari mulai semester 1 sampai sekarang. Bahkan bukan hanya itu saja, yang paling penting itu adalah komunikasinya. Jadi kita ada mata kuliah yang namanya Public Relation. Jadi kita dilatih juga tuh. Makanya seperti yang saya katakan, kita bukan hanya cuma jago di dalam Excel, perkantoran, kita jago juga harus dalam pelayanan ya kan dok ya. Karena gini, sudah diteliti di penelitian bahwa penyebab nomor 1 itu terjadinya komplain pasien atau malpraktik itu adalah komunikasi. Ya, minimnya komunikasi. Iya, makanya sangat baik sekali ada tadi tentang public relation ya kan, tentang komunikasi. Makanya kami sangat concern kali terhadap komunikasi efektif di rumah sakit itu. Memang ada materi khusus, ada pelatihan khusus itu ibaratnya. Dan juga saya udah berikan juga terhadap mahasiswa RS ini. Itulah kira-kira dasarnya. Terkait ini juga dok, penanganan komplain, dan kami juga belajar loh bu. Di prodi kita juga ada penanganan komplain. Turun semua ya, kabin keuangan turun. Bahkan kita langsung tugasnya itu langsung harus dipraktekkan langsung ya deh digituin. Jadi memang udah dipersiapkan segitu matengnya. Diberikan suatu masalah, kami disuruh menyelesaikan masalah. Karena kan selama ini orang berpikir admin hanya daftar gitu ya. Daftar dan bayar. Ternyata sangat ini ya, sangat kompleks ya ini ya pembelajarannya ya. Dan ingat rumah sakit itu merupakan bisnis yang sangat kompleks dan long lasting. Nah, kita lihat waktu di zaman COVID. Nah, zaman COVID itu hanya rumah sakit dan pendidikan yang ibaratnya masih existing. Gitu. Dan dia kan termasuk alfa dan omega dia. Jadi di situ lahir dan di situ juga meninggal. Nah, jadi ibaratnya bisnis rumah sakit ini dengan administrasi rumah sakit di dalamnya tentu saja sangat panjang dan tidak mungkin hilanglah untuk bisnis ini. Mungkin bisnis lain bisa bangkrut atau lain-lain, tapi tentang rumah sakit ini sangat berbeda. Itulah kira gambaran tentang rumah sakit. Karena sepanjang masa pun kesehatan dibutuhkan, tidak akan pernah tutup, pasti dibutuhkan. Nah, dari tadi kan kita udah membahas tentang keunggulan-keunggulan daripada administrasi rumah sakit, apalagi utamanya di rumah sakit nih kan dok. Nah, bercerita tentang keunggulan atau kelebihan itu sendiri, pasti kita mau tahu juga nih dok, apa sih dok yang paling sering atau yang sering ditemuin itu kesalahan dari administrasi sendiri dok? Ya, apalagi di rumah sakit ya dok. Jadi, baik tadi saya sudah katakan juga kan bahwa rumah sakit ini kompleks ya. Jadi di situ istilahnya ada padat modal, padat karya, padat masalah, kan gitu kan. Jadi mulai dari profesor itu sampai SD itu semua di rumah sakit. Jadi dari dokter-dokter bahkan sampai housekeeping, security itu semua di rumah sakit. Padat masalah juga seperti itu.
kami sering juga berurusan dengan masalah hukum. Kenapa? Itu berhubungan dengan namanya dokumentasi. Jadi istilahnya no documentation you do nothing. Yes. Ini kan berhubungan dengan administrasi dan manajemen. Jadi walaupun dia ngomong ya saya sudah melakukan informed consent, mana buktinya, mana tanda tangan keluarganya, kan seperti itu. Nah ini yang sering terjadi saya lihat di rumah sakit ketika saya surveyor, saya turun ke bawah kan seperti itu. Jadi budaya untuk menulis, mendokumentasi itu, apalagi sekarang sudah SIMRS ya, masuk ke dalam sistem iPad dan lain-lain itu sangat kurang. Nah, jadi ketika dikatakan sudah saya informed consent, mana buktinya tidak ada. Ketika resep dokter, mana apalagi ada rumah sakit yang masih tulisan manual yaitu resepnya, dia tulisan dokternya kan biasanya P seret gitu kan. Apa tuh artinya? Jadi kita tahu. Cuma dokternya yang tahu kan. Karena maksudnya itu paracetamol mungkin kan, jangan P seret gitu, panjang ke sana. Nah, berarti seperti yang sudah kita banyak pahami gitu ya dok ya, bukan hanya secara teori, bahkan pempraktekan itu biasanya akan terbukti lah administrasi rumah sakit ini menjadi peran penting di rumah sakit itu sendiri. Mempunyai peran penting ya. Iya, mempunyai peran penting karena kan dia juga menyesuaikan ya Bu ya, menyesuaikan seperti tadi pertanyaan rekan, menyesuaikan dengan digital. Kan, dok? Tadi bukan ke bawah, melainkan ke atas. Kan? Karena kan apalagi kita kebanyakan juga udah menggunakan AI juga kan. Semua serba AI. Iya, benar. Jadi tetap dipergunakan ya, Dok. Dan itu bukan menjadi pengganti ya kan. Nah, Dok, selanjutnya nih, Dok. Kalau dokter membuka lowong kerja hari ini, gitu kan nih dok, skill apa yang paling dokter cari untuk fresh graduate di administrasi rumah sakit? Ya, selalu saya katakan memang ya seperti ada teori dari Sigmund Freud juga ya, bahwa sebenarnya IQ itu kan peringkat dari ya 10 lah gitu kan. Tapi justru peringkat pertama itu adalah tentang kerja keras dan kejujuran. Tapi saya sudah melihat juga beberapa di Prodi RS ini, itu saya tekankan terus. Ibaratnya kan, terkadang kan orang menganggap dirinya pintar gitu kan, orang sombong. Itu menurut saya sangat sulit di manajemen ini, karena kita prinsipnya adalah teamwork. Nah, saya melihat justru di Prodi RS ini ya bagaimana tentang keramahannya, itu juga merupakan nilai lebih gitu ibaratnya. Jadi terkadang soft skill itu lebih dinilai daripada dengan hard skill. Walaupun dari Prodi RS pun sebenarnya sudah padat gitu. Makanya saya melihat ini Prodi RS ini merupakan paket komplit ini. Jadi nggak hanya cuma hard skillnya, tapi soft skillnya pun sudah sangat baik lah gitu. Jadi saya melihat dari segi manajemen itu dua hal itu. Jadi dari hard skillnya, dari kompetensinya, dari tentang materinya, baru tentang dari ibaratnya IQ dan EQ lah saya melihat seperti itu. Berarti bukan hanya kemampuan dalam secara teori yang dibutuhkan, apalagi utamanya dalam bekerja ini adalah teamwork. Karena kan kita kebanyakan egois ya. Maksudnya maunya dia sendiri gitu kan. Padahal dalam dunia pekerjaan itu kita membutuhkan namanya teamwork. Tidak ada yang egois gitu ya kan dok. Apalagi kita membutuhkan namanya saling mendengar gitu ya kan, saling terbuka. Kebetulan ini kan dok, sebelum magang bergaji, kebetulan kan mahasiswa kami juga ada kami buat magang di rumah sakit di mana mereka itu memilih sesuai dengan passionnya. Ya, kurang lebih itu 1 semester dok. Ya kan, contohnya si A dia akan memilih di bagian manajemen, si B akan memilih di RRI, RRJ. Itu kira-kira apakah itu bisa berkontribusi besar gitu dok untuk peningkatan daripada skill mereka sejauh dokter memahaminya di rumah sakit gitu dok? Ya, baik, dengan ibaratnya kan ini pendalaman ya. Istilahnya kan pendalaman di mana tapi diberikan kebebasan pada mahasiswanya kan gitu. Mungkin dia passionnya lebih suka di sini. Jadi kalau menurut saya itu sangat baik sekali. Itulah makanya di mana-mana pendidikan yang bagus itu adalah yang mempunyai rumah sakit. Karena kenapa seperti itu? Karena dia langsung bisa melihat di mana passion saya kan gitu. Banyak orang pendidikan tempat lain itu hanya mengawang-awang ya. Nanti BPJS ini tentang apa sih ini? Akreditasi hanya teori ya kan. Masuk sikit ujian lupa dia kan. Dan kami juga dok sangat mengucapkan terima kasih loh sama Rumah Sakit Sembiring ini, di mana mahasiswa kami sangat dibina sangat baik ya. Jadi mereka sangat pede dengan pengetahuan mereka, terbukti itu nyata dok.
Ketika mereka dinas di rumah sakit haji, di rumah sakit Adam Malik, di rumah sakit Grand Med, itu mereka sangat diberlakukan sangat baik oleh kakak-kakak pegawainya. Justru dari salah satu rumah sakit, nggak usah saya sebutkan ya dok, itu baik pon, bro, bu ternyata udah punya ARS ya bu, tolong bu masukkan di rumah sakit kami gitu. Ya janganlah bu cuma sebulan bu magangnya, tolonglah bu sekian gitu. Karena apa? Ternyata dengan mereka mempelajari akreditasi di rumah sakit sendiri, mempunyai kontribusi besar terhadap rumah sakit lain. Gitu. Apalagi yang ngajarinnya surveyor kan? Iya, itu satu kebanggaan. Apalagi dok duduk bareng di sini itu satu kebanggaan. Yang jarang. Bisa ya, jarang-jarang. Bukan jarang bu, ini kayaknya seperti pepatah mengatakan itu kesempatan itu nggak datang 2 kali. Tapi kalau bisa berkali-kali sih. Iya bisa. Oke dokter, nah kita Terakhir ya. terakhir nih dok. Karena kan dokter gimana ya dokter, namanya kami juga masih kuliah kan dok, apalagi Genji biasa nih dok, overthinking terus kerjaannya. Jadi menurut dokter nih dok, Karena sih? yang merasa memiliki rumah sakit itu hanya perawat bidan ya gitu Iya, ya. Jadi dan dokter, jadi terlalu overthinking gitu loh dok. overthinking nanti kami ini mau kemana gitu dok, nanti gimana seperti apa. Kira-kira apa pesan dokter nih untuk kami? Baik, inilah pakainya gunanya ada podcast ini kan, karena memang pemahaman itu terkadang kita dapatkan dengan diskusi seperti ini. Seperti saya sudah katakan tadi, bahwa ke depan ini, jadi Prodi RS itu mempunyai 3 penciri khusus tadi. 3 penciri khusus ini itu pasti akan dibutuhkan di mana sebenarnya rumah sakit. Apalagi ditopang dengan pengajar yang memang dia benar-benar di lapangan, apalagi punya lagi lahan praktek yang memang bisa dilihat aplikasinya gitu. Jadi saya melihat ini ke depan ini merupakan suatu prodi yang sangat menjanjikan. Tapi jangan lupa juga tadi dengan ciri khas di Rusada itu adalah soft skill. Jadi ketika keseimbangan ya kan antara hard skill dan soft skill ini pasti akan menjadi sukses maupun dimanapun itu. Ada 3.000 rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah itu di Sumut aja ada 300 atau 400 seperti itu. Banyak sekali lapangan pekerjaan dan pasti sangat dibutuhkan. Tinggal kemauan kita untuk selalu mengupdate ya kan. Karena seperti kita tahu peraturan itu selalu berubah. Dan tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri kan seperti itu. Mulai dari BPJS, mulai dari akreditasi itu senantiasa berubah. Jadi pesan saya jangan ragu ya kan. Tetap di Prodi RS itu sangat menjanjikan, bahkan untuk yang baru-baru juga, karena memang kami semuanya terkhusus di Darusada ini tidak hanya teori tapi praktek juga kami berikan terhadap semua mahasiswa di Prodi RS itu. Kira-kira demikian dari saya, itulah pesan-pesan. Sangat luar biasa sekali ya. Tadi kirain kayaknya ini menegangkan soalnya tamu kita ini direktur utama apalagi surveyor. Tadi ternyata enjoy dan kita lebih banyak memahami ternyata sepenting itu administrasi rumah sakit. Jujur pertama kali dok mau masuk untuk program studi ini ngambang dok, kayak ini mau kemana ya. Ternyata setelah dijalani wah ternyata sepenting ini, sangat besar sih gitu ya. Jadi juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, gimana 5-10 tahun ke depan. Oh ternyata cerah ya dok. Begitu, luar biasa sekali pembahasan hari ini ya kak, Bu. Jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan dari sini. Ternyata rumah sakit itu seperti yang saya sebutkan tadi, bukan cuma tempat berobat, bukan cuma tempat di mana adanya dokter dan perawat, tapi di sana juga ada ada sistem yang mengelolanya. Dibutuhkan sumber daya manusia, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang lain, di mana rumah sakit sendiri itu bisa berkembang. Jadi butuh sekali lulusan-lulusan profesional, salah satunya ya administrasi rumah sakit. Nah, kan, Bu? sedikit lagi nih. Ingat teman-teman bahwasannya masa depan itu tidak ditunggu. Jadi masa depan itu tidak ditunggu ya, Vin. Kita nggak boleh nunggu masa depan ya kan. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Nah, pasti harus kita persiapkan. Kami rekan yang sudah berbicara langsung kepada Direktur Rumah Sakit beserta dengan Ibu Kaprodi kami di tempat ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih ya dokter. Terima kasih Ibu dan Terima dokter. kasih dok. Udah boleh ngopi nih?